Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Pesta Lumban Batu. Adik-adik boleh panggil kakak dengan sebutan Kak Pesta. Nah, kakak pada saat ini bekerja di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, kantor wilayah Sulawesi Utara. Pada kesempatan kali ini, kakak ingin sedikit sharing kepada adik-adik tentang tema yang sangat menarik, yaitu tentang hak cipta. Mungkin adik-adik sering mendengar istilah hak cipta ini melalui guru-guru di sekolah, melalui pelajaran, atau mungkin adik-adik secara tidak sengaja melihatnya di internet atau di artikel. Nah, sebenarnya hak cipta itu apa sih? Untuk informasi bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual telah menetapkan bahwa tahun ini atau tahun 2022 merupakan tahun hak cipta. Lantas, mungkin adik-adik boleh sedikit coba cari di internet tentang Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Karena di situ dijelaskan tentang segala sesuatu mengenai hak cipta. Adik-adik bisa lihat di situ disebutkan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis setelah karya diwujudkan dalam bentuk nyata dan dipublikasikan. Dari pengertian itu mungkin muncul pertanyaan di benak adik-adik. Berarti Kak, ide atau konsep itu bukan termasuk hak cipta dong? Benar sekali adik-adik. Karena ide itu belum dibuat menjadi suatu bentuk yang nyata. Contoh misalnya adik-adik sering mungkin berpikir, Kak, aku ada pengen buat sebuah lagu nih. Udah ada nih di pikiran aku Kak. Jadi lagunya itu tentang persahabatan. Nanti nadanya seperti ini, seperti ini. Kalau masih dalam konsep atau masih sebatas ide seperti tadi, adik-adik belum bisa menyebutkan bahwa itu adalah suatu ciptaan, belum bisa menyebutkan itu dalam suatu lagu. Adik-adik harus membuat liriknya, harus membuat notasinya, harus membuat bagaimana temponya, musiknya dibuat dalam sedemikian rupa menjadi bentuk nyata, yaitu sebuah lagu. Jadi dicatat ya adik-adik kalau ide itu belum termasuk sebagai hak cipta. Mengenai pengertian hak cipta tadi, ada juga hal yang perlu kita ketahui bersama bahwa hak cipta itu harus dipublikasikan. Contoh ketika adik-adik ini mungkin membuat sebuah lagu, lalu setelah lagu itu selesai dalam bentuk nyata, ada notnya, ada lirik-liriknya, terus ada temponya, yang mungkin sedemikian rupa bisa menjadi diingat oleh adik. Lalu adik publikasikan di sosial media adik menuliskan lagu berjudul A, penciptanya adik sendiri. Nah, ketika adik sudah publikasikan, maka lagu itu sudah bisa termasuk dalam hak ciptanya adik. Nah, mungkin sampai sini adik-adik bisa mengerti ya sedikit tentang hak cipta. Mengenai pengertian hak cipta juga ada beberapa hal yang mungkin kita harus sama-sama pahami bahwa pengertian hak eksklusif pencipta. Apa sih pengertian hak eksklusif pencipta? Jadi adik-adik, hak eksklusif pencipta itu adalah hak yang timbul secara otomatis ketika ciptaan itu sudah lahir. Contoh, tadi adik kan mungkin sering adik-adik membuat sebuah lagu, lalu lagu itu sudah ditulis, adik buat temponya dan segala macam. Nah, ketika lagu itu sudah selesai, di situ sudah muncul hak ciptanya. Kurang lebih seperti itu ya adik-adik. Nah, terkait hak eksklusif juga, hak eksklusif itu terbagi atas dua adik-adik. Yang pertama itu adalah hak moral, yang kedua adalah hak ekonomi. Ayo kita coba kita coba telaah satu persatu ya adik-adik. Yang pertama itu adalah hak moral. Jadi hak moral itu adalah hak untuk dicantumkan namanya sebagai sesuatu yang menunjukkan bahwa karya itu adalah ciptaan si pencipta ini. Contoh misalnya adik-adik, kakak itu sering melakukan cover lagu ciptaan orang. Mungkin adik-adik bisa melihat di akun sosial media kakak, khususnya di Instagram. Di situ kakak sering melakukan cover lagu. Kakak selalu menyebutkan siapa pencipta dari lagu yang kakak cover. Contoh seperti lagunya yang tadi kakak bawakan di awal, yaitu lagunya BTS tentang Don't Need Permission to Dance. Kakak selalu buatkan di dalam video yang kakak upload, kakak cantumkan nama band BTS. Kurang lebih seperti itu. Hak moral juga itu berarti siapapun menjadi pencipta sebuah ciptaan, dia bisa melarang
orang yang ingin melakukan perubahan terhadap ciptaan itu adik-adik. Contoh, ada satu pencipta lagu, dia pencipta lagu, lalu ada orang lain yang ingin melakukan cover atau aransemen terhadap lagu tersebut. Nah, bisa kalau misalnya si orang yang ingin cover atau ingin aransemen itu ingin melakukan cover, tetapi si penciptanya tidak mengizinkan. Nah, itu menjadi perhatian. Tidak boleh kita sembarangan melakukan aransemen untuk karya aransemen atau merubah lirik tanpa seizin dari pencipta. Kurang lebih seperti itu ya adik-adik. Setelah membahas tentang hak moral, sekarang kita masuk ke hak ekonomi. Hak ekonomi ini sebenarnya adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari penggunaan karya adik-adik. Contoh, tadi kakak sempat dengar nih lagunya Kakak Tulus yang viral, lagunya ini. Mungkin adik-adik sering dengar di misalnya di kafe-kafe, ada pemilik kafenya memutarkan lagu itu. Nah, jika kita melihat tentang hak ekonomi, jadi hak ekonomi menyebutkan bahwa si Kakak Tulus ini harus mendapatkan manfaat ekonomi dari hasil orang lain yang menggunakan karyanya. Atau contoh yang lebih mudah nih, adik-adik mungkin sering dengar istilah AdSense dalam YouTube. Nah, contoh misalnya kakak sering upload video, lalu kakak upload ke YouTube-nya kakak. Ketika kakak mengupload ke YouTube itu, mungkin kakak mendapatkan AdSense. Nah, ketika mengupload itu kakak dapat AdSense, maka kakak wajib karena itu sudah tercantum nama penciptanya yaitu Kakak Tulus, maka ada manfaat ekonomi berupa AdSense juga yang terbagi ke Kakak Tulus. Kurang lebih seperti itu ya adik-adik. Baik, mungkin itu saja yang bisa kakak sampaikan kepada adik-adik. Semoga adik-adik bisa dapat mengerti sedikit tentang hak cipta. Kembali kakak ingatkan bahwa jangan sampai adik lupa untuk mencantumkan pencipta dari sebuah lagu ketika adik-adik ingin melakukan cover atau aransemen ulang sebuah lagu. Akhir kata kakak ingin mengucapkan semangat untuk adik-adik yang suka berkarya melalui cover-cover lagu, baik diupload melalui sosial media adik-adik atau mungkin dari akun TikTok adik-adik atau mungkin dari YouTube-nya adik-adik. Semoga adik-adik dapat terus mengembangkan bakat adik-adik yang ada selama ini. Mungkin itu saja, sekian dan terima kasih. Dadah.